Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi pitunahe dhateng ngajeng wonten kalih punika bisa ningali langkung biar Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja dan puji hanya milik Allah. Nahmaduhu, kepada Allah kita memberikan segala pujian atau sanjungan. Wa nasta'inuhu, dan pada Allah pula kita semuanya memohon pertolongan. Wa nastaghfiruh, dan pada Allah pula kita semuanya memohon istighfar atau ampunan atas dosa-dosa kita. Wa na'udzubillah, dan pada Allah pula kita semuanya senantiasa berta'awud atau berlindung min syururi anfusina, kita berlindung dari kejahatan diri kita, wa min sayyiati, dan juga kita berlindung kepada Allah dari sayyiat atau keburukan a'malina, amal perbuatan kita. Man yahdihillahu, barang siapa yang oleh Allah seseorang dikehendaki dia mendapatkan huda atau petunjuk, fala mudhillalah, maka tidak ada seorang pun yang bisa mendulalahkannya. Dan sebaliknya, wa man yudlil, dan barang siapa yang oleh Allah seseorang itu dikehendaki dia disesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada huda atau petunjuk yang mampu diberikan kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadahi illa melainkan Allah, yaitu yang bernama Allah wahdah, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu atau tandingan dalam kita menuhankannya. Wa asyhadu anna, dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammadan, manusia terbaik bernama Muhammad bin Abdillah, dia adalah sama seperti kita, yaitu abduhu, hamba Allah, wa rasuluh, dan dia adalah seorang rasul Allah. Inilah pembeda kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang pembawa risalah Islam kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai sekalian orang-orang yang mengaku beriman, ittaqullah, taatlah kalian hanya kepada Allah, haqqa, yaitu dengan benar atau dengan cara yang benar, tuqatihi, dalam bertakwa kepadanya. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah dengan cara yang tidak benar atau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa melainkan wa antum muslimun, kalian mau Islam dan beramal dengan amalan Islam saja, tanpa dicampur dengan amalan agama yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, Allah perintahkan bertakwa kalian hanya kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, kalau kalian mau bertakwa atau mentaati Allah dan berkata dengan benar, Allah akan mengislahkan atau memperbaiki lakum untuk kalian, yaitu a'malakum, amal perbuatan kalian, dari yang salah keliru menjadi benar, benar menjadi sempurna dan terus istiqomah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, akan memberikan tambahan, yaitu Allah berupa ampunan pada kalian terhadap dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa seorang, baik dia laki-laki maupun perempuan, dimanapun dia berada, baik dia masih muda, dewasa atau tua sekalipun, mau mentaati Allah dan Rasulnya semampunya, faqad faz, maka Allah katakan beruntunglah dia. Fauzan 'aziman, dengan keberuntungan yang besar yang tidak lain mendapatkan ampunan Allah dan masuk dalam surganya yang penuh kenikmatan dan kekal selama-lamanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah, udkhulu, Allah perintahkan masuklah kalian fisilmi, ke dalam syariat atau ajaran Islam ini, kafah, secara menyeluruh, secara total semuanya, jangan dipilih-pilih mana yang suka, yang tidak suka ditinggalkan dan sebagainya atau ditolak. Lakukan semampunya. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian ittiba atau mengikuti khutuwati syaiton, yaitu langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya dia, yaitu setan ini, beserta langkah-langkahnya, lakum, bagi kalian, bagi wahai orang-orang yang beriman, aduwwum mubin, yaitu musuh yang nyata, jelas di budayanya, yaitu mengajak pada ketidaktaatan kepada Allah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin, ya Allah berilah salawat pada Nabi kami yaitu Muhammad, wa ala alihi, kepada keluarganya, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan kepada siapapun
yang mau ittiba atau mengikuti beliau, sunnah-sunnah beliau dengan sebaik-baiknya ila yaumil sampai hari yang Allah tentukan. Amma ba'du, dan selanjutnya jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dan juga tidak sedang hujan ya. Kita bisa berangkat dengan mudah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang lalu. Bahasanya dalam bab sholat kita sudah masuk dalam sholat wajib, dan sholat wajib itu dalam pelaksanaannya ada banyak hal yang kita pelajari, dan salah satunya yaitu dilaksanakan dengan kondisi khauf atau takut. Ketakutan di dalam sholat itu menyebabkan ada hal-hal yang ditoleransi atau diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketakutan itu bisa saja terjadi karena ada peperangan, bisa jadi karena ada urusan perjalanan. Karena perjalanan itu biasanya takut kalau safarnya terganggu, mungkin dia segera sampai pada tempatnya, atau mungkin malah ketambahan kesibukan atau dan sebagainya, acaranya tidak segera kunjung selesai dan sebagainya, atau mungkin ada ancaman dari musuh tatkala perjalanan dikejar atau diburu mungkin. Sehingga dia dalam perjalanannya itu dalam melaksanakan sholat wajibnya terganggu karena ada perasaan takut. Jamaah rahimakumullah, mengingat kembali mengenai hal itu Allah katakan di surat An-Nisa, adapun ayatnya di 101, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah mengatakan wa idza, dan apabila dorobatum, kalian bepergian atau safar karena ada urusan kemana, fil ardi, di muka bumi. Jadi kalau dari ayat ini safar itu di muka bumi. Kalau kalian pergi ke bulan mungkin tidak akan safar kira-kira. Dikatakan fil ardi, ardi itu tanah gitu. Jadi kalian ke bulan atau ke Mars itu mungkin itu tidak masuk dalam istilah safar. Falaisa alaikum junahun, maka tidak ada bagi kalian, alaikum itu orang-orang yang beriman, dosa. Tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian dalam safar itu melakukan apa? Antaqsuru, yaitu kosor atau meringkas. Tidak ada dosa. Kalau kalian lagi safar ada ketakutan, khawatiran apalah itu, kekhawatirannya tergantung situasinya, itu bakalan sholat fardu wajib. Tapi kalau kalian karena urusan ketakutan tadi terus kalian tersingkat, artinya dikosor, diringkas jumlahnya 4 menjadi 2, itu tidak dosa. Tapi kalau kalian tidak bepergian, nyoba-nyoba kosor, mana berdosa atau begitu kira-kira. Kalau kalian jalan-jalan ada urusan terus kalian memiliki ketakutan, khawatiran, ya justru itu Allah bolehkan kalian meringkas sholat kalian supaya tidak terganggu safarnya dan tidak dosa, malah berpahala. Demi apa? Mengambil rukhsah atau keringanan yang Allah berikan. Bayangkan yang memberikan keringanan itu Allah. Kira-kira diambil atau tidak? Ya mungkin. Syariat itu ada yang sulit kita kerjakan karena kita tidak mampu. Ini kalau dikasih mudah, kok yo tidak apa-apa, saya masih kuat, dia sekarang. Nanti mungkin kalau sudah agak tua mungkin ya lain urusan, atau tambah sibuk lain urusan lagi. Minas sholat, dari apa? Kalian kerjakan sholatmu, sekalipun itu wajib. Minas sholat karena mininya kita mau putar surat An-Nisa yang lainnya. Sesungguhnya sholat itu kepada bagi orang yang beriman itu kitab, dikitabkan, diwajibkan waktunya. Sudah ngaku, tidak boleh digonta-ganti. Cuman rokaatnya itu boleh disiasati sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. In khiftum, karena syarat apa? Karena kalian khauf, takut, ada ketakutan. Kalau kalian ada ketakutan atau khawatir dalam safar kalian, bisa jadi ketakutan kalian adalah ayyaftina-kumul ladzina kafaru, ada orang-orang yang kafir yang tidak sejalan dengan Anda dan dia akan membuat bencana, menyerang atau merugikan pada kalian. Maka innal kafirina, sesungguhnya orang yang kafir itu tadi, kamu mereka ini adalah lakum bagi kalian, adalah adumu musuh yang nyata, jelas. Dia melakukan suatu tipu daya atau
upaya-upaya yang nyata akan merugikan kita, sehingga ketakutan itu muncul bagi kita. Ketakutan muncul karena ada apa lagi? Ada sesuatu yang nyata yang merugikan, seperti itu. Nah, maka di sini Allah katakan sholat qasar atau diringkas itu boleh. Syaratnya apa? Karena bepergian di muka bumi, ada fil ardinya ini. Jadi kalau ke bulan mungkin urusannya akan lain lagi. Yang ingat enggak? Ini fil ardi bukan apa namanya ke yang lainnya. Ini adalah salah satu wujud kita. Sedangkan jamaah rahimahullah, untuk orang yang melakukan perjalanan, sholat yang Allah berikan adalah sholat wajibnya dikosor atau diringkas jumlah rakaatnya. Dan ini merupakan rukhsah sebagaimana yang tadi kita sampaikan, bahwasanya keringanan itu yang Allah berikan sendiri di dalam Al-Quran, dan justru kita tidak akan dosa, justru berpahala. Di dalam riwayat Imam Ahmad nomor hadis 5.600 dan 6.506 datang dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya, penekanan bahwasannya aslinya itu adalah Allah itu yuhibbu, senang atau cinta, antuk tarukhasuhu, untuk diambil atau dilaksanakan rukhsah keringanan yang telah Allah berikan. Jadi perkaranya ini bukan perkara kita mampu dan mampunya. Sekarang mungkin kita mampu, mobilnya bagus, masih baru, badannya kita masih kuat, perjalanan secara pokok soalnya normal lain. Kemudian ini perkaranya adalah kecintaan Allah. Kalau mau mendapatkan kecintaan Allah, diambil saja. Jadi Allah ini tidak memberikan pandangan, bukan pandang bulu, kita pakai rambut, pandang rambut, bahwasanya kita ini fisiknya pada di mana tempatnya itu bukan masalah, tapi ini perkara Allah memberikan keringanan. Karena sejatinya orang melakukan safar itu apapun alasan dia sedang mendapatkan tekanan dalam perjalanannya itu, karena suatu tujuan yang harus segera pulang. Karena sebagaimana yakrohu antukta maksiatuhu, sebagaimana Allah itu benci jika maksiat itu dikerjakan. Jadi kalau sudah Allah kasih rukhsah itu dipakai saja. Artinya apa? Ini tidak dikatakan wajib mungkin, tapi yang paling afdal itu kalau perjalanan itu ya dikosor, dikosor. Jadi artinya begini, panjenengan berangkat mungkin, contoh dari Trenggalek ke mana? Anggaplah ke Surabaya, saya kejauhan, ke Kediri saja. Panjenengan berangkat dari rumah, sholatnya zuhur di mana? Di Tulungagung, perbatasan awal Tulungagung, ada tuh, panjenengan sholat di situ. Kemudian dikosor artinya diringkas sholat panjenengan, itu boleh. Panjenengan meringkas, dan dalam pembahasan yang lain boleh dijamak atau itu nanti tambahan. Tapi kosornya ini karena panjenengan melakukan perjalanan boleh dikurangi karena panjenengan sudah melakukan perjalanan. Justru tidak bolehnya kalau panjenengan kosornya itu di rumah. Jadi kemudian duhur sih, kalau kamu sholat di sini, di misalnya di kosor ini tidak boleh. Panjenengan harus keluar dulu. Nanti ada syarat ketentuannya. Di antaranya seperti itu, harus keluar dari bangunan terakhir di negerinya atau wilayah lokalnya dia, baru itu disebut sudah safar dan layak ngomong kosor. Walaupun secara hukum fikih itu berbeda-beda, tapi secara prinsip nanti akan kita bahas minimal ada niat. Misalnya niat kesana ada urusan itu sudah safar sebenarnya, walaupun jaraknya nanti berbeda-beda. Itu panjenengan sudah bisa mengkosornya, dan mungkin saja jarak itu berpengaruh terhadap radius wilayah panjenengan tinggal. Barangkali radius kecamatan dan itu sudah dianggap sebagai wilayah lokal panjenengan, terus panjenengan pindah ke Panggul itu kan sudah bukan wilayah sini, jadi panjenengan sudah melewati mana ke kecamatan Trenggalek, panjenengan di sana pun sudah boleh kosor sholat di sana. Seperti itu. Satu pertanyaan mendasar bahwasanya Allah boleh memperbolehkan rukhsah atau meringkas jumlah rakaat sholat bila dilaksanakan dengan kosor. Pertanyaannya ini berapa jumlah rakaatnya? Jumlah rakaatnya ini bagaimana? Apakah yang 4
diringkas jadi satu kan gitu. Aku mepet ini buru-buru sih sak rakaat langsung salam maka seperti itu kan gitu. Atau diringkas malah tidak sampai salam, nah itu tuh yang jadi pertanyaan kita juga saja. Aisyah dari Aisyah zaujin Nabi SAW, istri Nabi SAW, beliau berkata, ini salah satu dasar yang nanti akan kita kembangkan dalam hadis-hadis yang menjelaskan pelaksanaannya. Ini dasarnya, tapi prakteknya itu nanti bagaimana? Itu nanti kita bisa lihat. Kita kembali ini dulu sudah kita pelajari, tapi mengingatkan bahwasanya dalam riwayat Ahmad nomor 25.133, Aisyah berkata mengatakan, karena awala maftul itu adalah awal apa yang difardukan, diwajibkan untuk urusan sholat itu ala Rasulillah, terhadap Rasulullah SAW itu adalah sholatu rok'atani. Jadi dulu sholat itu wajibnya itu dikerjakan hanya 2 rakaat. Jadi dulu Rasulullah wajib mengerjakan sholat fardu, tapi rakaatnya berapa? 22. Itu 2 rakaat, 22 rakaat lagi. Bukan 22-nya, 2 rakaat, mungkin asar 2 rakaat seperti itu. Illa kecuali al-maghrib, yaitu sholat yang di waktu maghrib, dinamakan maghrib. Karena fa'innaha, sesungguhnya dia yaitu sholat maghrib itu karena salatan, terdiri dari 3 rakaat. Jadi semua sholat fardu 5 kali itu semuanya 2 rakaat kecuali maghrib awalnya. Lalu kapan berubah? Kemudian Aisyah mengatakan, saya dapat dari Nabi itu ma'atamu, kemudian Allah mengutamakan atau menyempurnakan rakaat sholatnya tadi, yaitu yang disempurnakan rakaat sholat apa? Al-Dhuhr, yaitu zuhur, wal asar, yaitu sholat asar, wal isya, di mana ketika sholat ini kita dapati di masa kita sekarang kita rakaat sekarang itu aja sholatnya kita berkerat kok ini. Baik, terus dulu kita rakaat aja nih. 4 asar, 4 isya. Kita dapat sekarang begitu karena dulu setelah 2 rakaat Allah menyempurnakan al-akhirata, pada akhirnya itu arba'an menjadi 4. Kapan terjadinya ini Allah menyempurnakan rakaatnya? Yaitu tatkala fil hadar, tatkala manusia itu mungkin bisa menghadiri sholat itu. Jadi kita ini kalau di tempat mungkin tinggal kita, sholatnya yang ini tadi itu asar isya ini 4 rakaat. Wa aqarras sholata ala fardihal awal, dan Allah menetapkan seperti kewajiban sholat yang pertama. Artinya masih ada yang sholatnya itu tetap 2 rakaat walaupun sampai zaman sekarang, seperti awal diwajibkan dulu jumlahnya, yaitu bagi orang apa hafiz safar yang mengerjakan safar. Jadi 3 waktu sholat ini, sholat zuhur, asar, isya ini, itu akhirnya disempurnakan ketika Rasulullah sudah hijrah, sudah aman, itu menjadi 4 rakaat. Tapi kalau sedang safar kembali lagi ke aslinya berapa? 2 rakaat. Jadi yang dimaksud dikosor, diringkas itu adalah bukan di 4 dijadikan 2 buat, tapi kembali ke awal. Jadi memahaminya kosor itu kan artinya ringkas, artinya ringkas. Kenapa? Memang seakan-akan diringkas 4 menjadi 2, seakan-akan diringkas sebenarnya. Tapi aslinya itu adalah orang yang safar itu sholat kosornya itu rakaatnya seperti awal. Berapa awal dulu? 2 rakaat. Jadi kan ditanya seperti itu. Sholat kosor itu sholat rakaat dia ceritanya. Jadi ringkas malah, ringkas seluruh ya. Itu kan hitung-hitungannya. Tapi secara historinya, kronologinya begini caranya. Dulu 2 rakaat semuanya kali maghrib. Nah, tapi setelah disempurnakan semua 4, tapi yang safar tetap seperti awal itu 2. Ini kerja. Barangkali ada kuis terus menjelaskan ini dapat umroh, insya Allah
menang gitu ya. Jadi belajar ngaji itu sih gini nih, wah tidak ingin yang begini aslinya. Begitu pula diriwayat Imam Bukhari nomor hadis 3642. Kita ingat kembali supaya tidak putus nanti penjelasannya. Sudah kita pelajari ingat kembali. Datang juga dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Qalat dia berkata, Furidot as-sholatu raka'atain, difardukan sholat itu berapa? Raka'atain 2 rakaat. Sholat itu fardunya itu barokah atau tidak? Suma hajaron Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi itu hijrah. Hijrahnya kemana? Ke Madinah. Fafuridot arba'an, maka difardukan menjadi berapa? 4. Sejarahnya di sini. Jadi sholat itu menjadi 4 rakaat seperti kita ini sejak Nabi hijrah, karena sudah aman, tidak ada gangguan. Jadi 4. Bisa sholat lebih lama. Waktu rikat sholatus safari alal ula, dan dibiarkan jumlah rakaat sholat itu untuk orang yang safar ala ula terhadap sebagaimana awal diwajibkan. Dua hadis ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud qasar itu 2 rakaat itu seperti awal, bukan 4 dibagi ringkas bagi sama besar 2, bukan begitu. Itu matematikanya. Di dalam riwayat Muslim 1109 dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah mewajibkan sholat. Radallahu sholatan ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mewajibkan kepada manusia untuk melaksanakan sholat melalui lisan Nabi kalian, yaitu fil hadori arba'an, jika kalian berada di tempat mukim itu harus melakukan sholat 4 rakaat. Wa fis safar rakaatain, di safar sebanyak 2 rakaat. Wa fil khaufi rakaatan, rakaatan. Sedangkan dalam kondisi ketakutan sebanyak berapa? 1. Bukan rakaatain, rakaatan. 1 rakaat. Jadi kalau ada pertanyaan apa ada sholat 1 rakaat, nanti menjawab ada. Sholatnya orang dalam keadaan takut. Tapi takutnya bukan takut saat safar, tapi takutnya kala khauf yang jenis pertama, karena peperangan sudah meletup, sudah dilakukan. Kemarin saya kita pelajari tentara pas melihat sholatnya cukup 1 rakaat, itu pun juga ada dengan gerakan sempurna, istilah gede-gede dan malam itu sudah selesai 1 rakaat, sudah mewakili sholat. Jadi kalau ada yang tanya apa nih sholat rakaat, ya ada di sini. Allah sendiri yang memerintahkan. Jangan rahimahullah, itulah yang bisa kita pelajari nanti terkait apa sejarah. Ini kemarin. Nah, kemudian secara prakteknya kita kan tadi dasar hukumnya. Lalu prakteknya bagaimana? Di dalam riwayat Imam Bukhari nomor hadis 1038, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia bercerita, sahih betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menjadi teman Rasulullah tatkala apa? Safar. Dia aku pernah ikut safar bersama Nabi. Fakana la yazidu bis safari ala rakaatain. Aku dapati selama pergi dengan Rasulullah itu beliau tidak melaksanakan sholat di safar. Di dalam safarnya itu ala rakaatain kecuali berapa? 2 rakaat. Jadi Rasulullah ini ada hajat keluar daerah pergi ngajak Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab itu. Di dalam perjalanan ini dia itu kaget, sholatnya itu sekarang 2 rakaat seperti itu. Sehingga panjenengan kalau sedang ada urusan safar, termasuk panjenengan umroh haji, ini panjenengan mereka sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat. Itu lebih afdol daripada panjenengan sholat di Masjid Nabawi sama Masjid Haram itu 4 rakaat. Lebih afdol 2 rakaat kosong.
Sekarang ini keringanan dari Allah, panjenengan lengkap semuanya, sudah jauh bepergian lama pulang kan seperti itu. Maka panjangan haji itu di mana? Kalau mau pertemuan dan sebagainya itu kan apa namanya keluar dari Mina dan sebagainya kan malam itu kan apa banyak yang sholat di tengah jalan bagaimana? Ya itu tuh di kosor itu, memang hasilnya kosor semua karena dia dalam perjalanan. Kan juga 4 rakaat ketinggalan nanti seperti itu. Ketinggalan kemana itu semua tuh hilang seperti itu. Wa Abu Bakrin, sedangkan Abu Bakar, wa Umar dan Umar, wa Utsman dan juga sahabat Utsman. Bayangkan ini Umar ini dia mengatakan, saya sakar sama Nabi. Saya itu juga bersama Abu Bakar pernah diajak keluar. Umar juga sama ajak aku keluar, bapakku sendiri. Wa Utsman dan Utsman penerus bapak saya ini, artinya sahabat ini tadi. Kalau mereka masih hidup ini ngajak keluar pergi. Kadzalika radhiyallahu anhum, mereka pun juga apa? Sholatnya 2 rakaat 2 rakaat. Jadi manusia terbaik dari Rasulullah, kemudian dari selanjutnya Abu Bakar, terus Umar, Utsman ini mereka itu nyontoh nih, ngasih contoh kalau safar 2 rakaat. Kita safar 4 rakaat kita nyontoh siapa? Ingat nih, ini pertanyaan kita. Kita safar sholat 4 rakaat itu dasarnya apa? Itu kita jadikan satu pertimbangan bagi kita. Walaupun bukan tidak boleh, tapi suri teladan ini tadi menunjukkan seperti itu. Siapa yang tidak tahu Umar nih, orang yang gagah perkasa luar biasa. Ini sholatnya 2 rakaat saja. Nah, ini yang seperti ini, tidak perkara orang kuat dan sebagainya. Tapi Allah kasih keringanan seperti itu. Dikasih berat tambah repot, dikasih ringan kepada diambil seperti itu. Jadi bisa difahami gitu. Saya prakteknya dia seperti itu. Mereka ashabul awalun, orang yang dulu masuk Islam dan telah mulia dengan Islam di generasi pertama ini melakukan seperti itu, ya kita ini yang jauh sekali ini ya paling tidak dia mengikuti mereka seperti itu. Jadi ini bukan suatu hal yang digunakan untuk perdebatan dengan orang lain, tapi bagi kita secara pribadi, pasangan, kalau kepergian sudah ikuti contohnya saja selesai. Pada orang 4 rakaat ya itu urusannya dia sendiri. Kalau ditanya, ini nanya bukan orang, malaikat. Malaikat kan di Imam Tirmidzi ini disebutkan tidak akan bergeser kaki seorang hamba di depan Allah dari kiamat nanti sebelum ditanya 4 atau 5 perkara. Tidak ada yang akan 5 ada yang 4. Yang pertama adalah masa muda kamu gunakan untuk apa aja, usia mudamu. Yang kedua, seumur hidupmu kamu gunakan untuk apa, badan kamu rusakkan untuk apa saja. Terus yang selanjutnya adalah ilmu, kamu ilmu ini kamu untuk ilmu enggak, kamu gunakan enggak ilmu, nanti tanya ilmunya ini. Apa ini nanti perbuatan kita akan ditanya dasarnya. Kamu gitu ngapain, dapat ilmu dari mana, bikin acara sendiri atau ada yang contoh. Nah selain itu terkait dengan harta dari mana dapat, dari mana digunakan. Artinya itiba atau mengikutinya di sini maksudnya. Itiba harus menutup mengenal selama menunggu. Seperti itu. Nyontok malah bener itu sendiri. Plak dari plak nanti seperti itu. Beda kan kita sekolah nyontok plak malah keliling nanti dapat sanksi. Di sinilah artinya kita mengikuti sunnah itu seperti ini. Selanjutnya jamaah rahimahullah. Sebuah hadis dari riwayat Imam Muslim ini menjelaskan juga dalam prakteknya dalam pembacaan sholat tersebut di riwayat hadis nomor 1112 dari Umar bin Khattab. Dia mengatakan bahwasanya Sahibtu ibna Umar fi tariqi Makkah. Aku pernah menemani Ibnu Umar di dalam suatu jalan atau ya melakukan suatu perjalanan di Makkah. Qala berkatalah beriwayat hadis ini. As-shalah lana zuhur. Lalu kami sholat zuhur rakaatain. Berapa? 2 rakaat. Jadi Ibnu Umar ini ya tadi yang pernah safar dengan Nabi, safar dengan Abu Bakar, safar dengan Umar, dengan Utsman. Dia sudah kenyang prakteknya sholat saat safar. Ini dia diajak keluar
Kemudian di dalam perjalanan ini Ibnu Umar ini diminta imami, artinya mereka ini sholat saat di hadis disebutkan sholat duhur rakaatain, yaitu dua rakaat. Kemudian tsumma aqbala wa aqbalna. Setelah itu berjalan dan kami pun ikut melanjutkan perjalanan bersama Ibnu Umar. Jadi pemimpin perjalanannya dia. Ma'ahu bersama Ibnu Umar tadi hatta ja'a rahlahu, sehingga dia ini membawa barang-barang itu ke kendaraannya. Wajalasna, dia duduk, kami itu juga ikut duduk ma'ahu bersama. Ini sahabat yang memiliki tiba atau mengikuti sahabat ini. Dia sholat ikut sholat, duduk ikut duduk, terus begini. Bisa memahami? Mungkin kayak Umar angkat tangan, dia angkat tangan, seperti itu. Saking ikut. Dan dalam satu riwayat ini Umar ini dia ini berusaha semampunya itu untuk mengikuti sunnah Nabi. Dulu pernah dia ini diriwayatkan mengikuti safar bersama Nabi, sering Umar diajak pergi. Di suatu perjalanan dia ini mendapati kondisi Nabi ingin buang air, ingin kencing. Disuruh diam, kamu sini dulu, saya tak kencing agak jauh sana, kencing Nabi di situ. Dia ingat lokasinya, kemudian jalan. Suatu ketika di lain hari, Ibnu Umar ini melakukan perjalanan lewat jalan yang sama bersama orang lain rombongan. Di wilayah itu pengen kencing. Nah terus temennya ini ngajak, kita kencing di situ. Ibnu Umar katakan, enggak. Dulu saya di sini tuh Nabi kencing ini, saya tak kesana katanya. Nah gitu katanya. Nah ini gini loh, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kencing ada contohnya ya kan ikut sana katanya. Kenapa ada Nabi di sini ya? Kok kesana itu ya ada kota misalnya dia kesana katanya. Karena tidak tanya. Terus ini Nabi kan jangan tidak mereka obat memiliki mau ditutupi unta, tapi cekap katanya. Ya, mereka tidak banyak tanya. Pokoknya sami nawat orang ngomong dan US melu. Artinya saya mampu saya lakukan, tidak mampu ya saya bisanya begini. Mau. Jadi duduk katanya. Bukan duduk hancur jalan kayak gitu, duduk. Fahanat minhul tifatatun nahwa haitsu shalah. Kemudian dia ini tatkala duduk itu mendapati tempat yang sebelumnya dia gunakan untuk sholat. Jadi si sahabat tadi duduk dan dia ini mengarah ke tempat yang digunakan untuk sholat tadi. Kemudian si Ibnu Umar ini fara'a nasa, melihat manusia ya rombongan dia tadi kiaman itu berdiri. Jadi dia jalan agak jauh duduk dan ada orang ini datang di tempat sholatnya tadi yang berdua rakaat tadi. Jadi ada orang sholat di situ, kemudian setelah orang itu berdiri lagi di dalam sholatnya, Ibnu Umar tuh melihat orang ini kok berdiri sholatnya. Artinya berdiri itu mengerjakan sholat lagi. Faqala, maka dia bertanya, ma yasna'u haula dikatakan apa yang mereka lakukan kok berdiri melakukan sholat lagi. Kemudian anakku menjawab yusabbihun, mereka melakukan sholat sunnah, mereka melakukan tasbih lagi, artinya melaksanakan sholat sunnah. Nah kemudian kalau berkata Ibnu Umar yang mendapati tadi, lau kuntu musabbihan la atmamtu sholati ya ibni akhi. Dia mengatakan, anaknya saudaraku ya, seandainya sholat sunnah itu seandainya aku tadi melakukan sholat sunnah, sesungguhnya aku akan menyempurnakan sholatku saja atau rakaat. Jadi daripada aku berdiri untuk sholat lebih baik ya aku mengerjakan sholat 4 rakaat berhubungan. Jadi totalis 4. Bisa menerima yang saya sampaikan kalau masih mulai gitu. Ya kalau dulu nanti setelah hadis ini selesai nanti kita akan ulang lebih singkat. Jadi dia mempermasalahkan kok berdiri lagi 2 rakaat. Jadi sebenarnya sholat sunnah atau sholat fardu 4 rakaat dalam safarnya. Kemudian dia mengatakan ini sesungguhnya aku Ibnu Umar ini pernah menjadi teman safarnya Rasulullah.
fi safar dalam safarnya. Falam yazid ala rakaatain hatta qabadahullah. Aku mendapati bahwasanya Rasulullah tidak menambah 2 rakaat dalam setiap safarnya, dalam sholatnya setiap safarnya itu sampai qabadah itu menggenggam beliau. Nabi itu siapa? Allah. Jadi sampai Allah itu menggenggam Nabi sampai Nabi wafat. Jadi saya bersama Nabi ini selama safar ini tidak pernah lihat Rasulullah itu menambah 2 rakaat. 2 rakaat itu artinya yang sholat fardunya itu ditambah 2 rakaat jadi 4 rakaat dan tidak ditambah dengan sholat sunnah. Jadi paham begini. Jadi kalau safar itu sholatnya ya sholat fardu 2 rakaat itu saja, tidak nambah sholat sunnah. Jadi kita mungkin kan ada beli ada badiah. Jadi Ibnu Umar kan kayak begini, monggo nambah sholat sunnah. Padahal saat safar ini mereka ini ngapain toh? Nambah 2 rakaat sholat sunnah, apa mereka ini mau menyempurnakan sholatnya jadi 4 rakaat? Dia tanya karena penasaran. Wong Nabi saja uswatun hasanah ini kala safar itu sholatnya ya cuma 2 rakaat, nanti asal 2 rakaat itu saja. Kok ini orangnya mungkin kasarannya sok hebat, nambah kok nanti sok pintar dan seperti itu. Nabi aja tidak pernah nambah seperti itu. Nah artinya prakteknya pun Nabi tidak pernah seperti itu. Sehingga kalau ada orang sholat sunnah 4 rakaat ini dia penasaran lebih. Wong safar kok sholatnya 4 rakaat ini Nabi tidak pernah gitu. Jadi ini untuk siapa? Seperti itu maksudnya. Nah, saya katakan tadi kalau bisa kan dengan tatkala safar itu ya sholatnya 2 rakaat saja. Ini dapat tambahan pahala, itu pahala itikaf atau mengikuti sunnah Nabi. Dapat tambahan pahala selain pahala sholatnya tadi. Karena Ibnu Umar ini dia berusaha plot sampai Nabi ngapain ikut, dicontoh, ditiru. Nah, maka disinilah yang menjadi satu perkembangan kita, sesemangat itulah sahabat itu mengikuti sunnah Nabi, bukan mengada-ngada membuat-buat. Perkara orang safar tadi mau sholat 4 rakaat penuh aja dia ini mempertanyakan loh. Padahal itu kan ya bukan sesuatu kesalahan fatal tadi. Mau safar sholat lihat jadi 4 rakaat loh, salah ya opo. Padahal dia sedang safar. Terus yang dia penasaran adalah Nabi tidak pernah begitu gitu. Nah, dia mempertanyakan. Nah, artinya inilah satu petunjuk bagi kita. Yuk kita ikut sunnah Nabi saja. Lebih selamat dan sudah lebih mudah dalam pelaksanaan. Jadi bisa dipahami cara mengenai itu. Dan dia menegaskan lagi, wa sahib itu Abu Bakrin. Udahnya sampai itu saja. Saya mempertanyakan itu herannya karena apa? Saya itu juga pernah diajak safar sama Abu Bakar. Fala maka tidaklah Yazid ala Ramatain. Aku tak pernah menjumpai Abu Bakar tatkala sholat dalam safar itu lebih dari 2 rakaat. Hatta qabadahullah, sampai dia meninggal dunia. Jadi Umar ini zaman Nabi mendapati sampai Nabi meninggal, Abu Bakar jadi khalifah meninggal, dia mengalami. Umar bapaknya sampai meninggal jadi khalifah mengalami. Utsman juga mengalami. Sehingga dia ini langganan diajak perjalanan. Mungkin karena Nabi dulu sering ngajak Ibnu Umar, akhirnya Abu Bakar sahabat yang sering diajak Nabi safar Ibnu Umar. Jadi kalau saya safar ngajak sahabat yang paling sering diajak Nabi, ini dipakai. Makanya dia juga belajar dari situ. Dan mereka sama-sama belajar. Abu Bakar sahabat ini mengikuti sunnah Nabi, dan Ibnu Umar sendiri pun juga seperti itu. Maka dia heran, kok ada orang safar 4 rakaat gitu. Dia heran. Nabi enggak gitu, Abu Bakar enggak gitu. Tak ambil satu contoh lagi, wasofit itu Umar, lah aku juga sama Umar. Lam Yazid ala rakaatain hatta qabadahu. Jadi sampai meninggal dunia ini kalau safar sama saya di 2 rakaat saja. Saya pun juga tuh masuk itu Utsman, sampai Utsman saja loh. Saya belum bisa hidup sampai itu. Falam Yazid ala rakaatain hatta qabadahu. Dia saja sih begitu sampai almarhum. Seperti itu. Ini adalah satu petunjuk bagi kita. Jadi dan itu juga sudah masuk Al-Quran tadi, ayat 111 surat An-Nisa tadi. Sudah masuk Quran kok ya, kita kok mau tidak mengkosor kan loh, seperti itu. Karena para sahabat yang mulia ini mereka menekankan untuk mengikuti petunjuk Al-Quran dan juga itu cara rahimahullah. Kemudian
sebagai penutup perkataan dia, Ibnu Umar mengatakan, wa qad qala, dan ketahuilah sesungguhnya Allah pun juga mengatakan di dalam Al-Quran, yaitu di tepatnya surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana, sungguh telah ada lakum untuk kalian orang yang beriman, fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah itu apa? Uswah itu teladan, perbuatannya ini bisa dijadikan teladan, apa saja, safarnya dan sholatnya pula hasanah yang baik. Tidak ada yang lebih baik daripada apa? Nabi di teladannya, baik saat safar maupun mungkin. Jadi setelah Allah tetapkan dalam Al-Quran, misalkan Nabi aja gitu, Abu Bakar mengikuti dia, Umar mengikuti beliau, Rasulullah, Utsman sudah mengikuti beliau, saya mengikuti mereka semuanya ini. Kok ada yang tidak mengikuti? Nah itu ya, Umar heran gitu. Kemudian liman bagi siapa, bagi siapa yang dia itu yarjullah, mengharapkan perjumpaan dengan Allah wal yaumal akhir, dan hari akhir. Kalau dia iman kepada Allah dan hari akhir, seharusnya dia mengikuti contoh uswatun hasanah yang Allah tunjuk, yaitu siapa? Rasulullah. Prakteknya begitu. Wa dzikrallaha katsiran, dan dia mengingat Allah sebanyak. Jadi kalau orang benar-benar mengaku iman, dan iman artinya iman pada Allah wal yaumil akhir, itu kan mencakup semua iman yang seharusnya dia itu kalau beramal soleh mengikuti Nabi. Dan Nabi begitu tadi, sahabat-sahabat yang mulia juga begitu. Dalam konteks yang kita bahas adalah sholat saat safar, dan Allah katakan di kosor dan dosa, dan itu rukun yang lebih baik atau dicintai Allah untuk diambil. Sebaiknya kita juga mengikuti beliau semuanya tadi. Artinya apa? Jangan rahmatullah, kalau safar sholatnya di kosor. Berapa rakaat? Kenapa kok 2 rakaat? Karena kembali seperti awal yang dulu dimaksudkan. Mungkin itu yang bisa kita pelajari malam hari ini. Ada lanjutan hadis lagi yang tidak kalah menarik, insya Allah kita teman akan datang. Mungkin itu saja. Tidak ada pertanyaan di saya rasa. Semoga Allah alam bisawab, Allah Muhammad, wa